Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa as-sabi' min syahri Muharram 1445. Maka pada kesempatan hari Selasa ini 7 Muharram 1445 Hijriah masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang kedua. Dan bab yang kedua ini barakallahu fikum, kita akan membahas dari sifat bagaimana melihat Allah di akhirat. Maka bab yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babu tsani al-muslimuna yarawna rabbahum fil akhirati bil ain. Yang mana bab ini mengatakan al-muslimun, orang-orang muslim akan melihat Rabb mereka di hari akhirah bil ain, dengan kedua matanya. Kalau kita terangkan sedikit dari bab agar lebih paham, ucapan al-muslimun maka kharaja bihi al-kuffar wal musyrikun dan juga al-munafiqun. Maka adzahir al-munafiqun tidak melihat Allah, dan begitupun al-kuffar dan musyrikun. Fil akhirah, maka di sini syamil. Di hari akhirah telah kita selesaikan satu bab tentang melihat Allah di akhirah yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Fil akhirah ay fi arasatil qiyamah, dan yang kedua fil akhirah fil jannah. Maka makna fil akhirah, di hari akhirat kelak, mencakup dua perkara. Fil akhirah ay fi arasatil qiyamah yarawna rabbahum bil ain, wa fil akhirah yarawna rabbahum fil jannah bil ain. Dan makna bil ain adalah dengan kedua mata. Maka apa hubungannya di sini bil ain? Kenapa penulis memasukkan kalimat bil ain? Untuk lebih mempertegas bahwa kita akan melihat Allah dengan kedua mata kita, sehingga riwayat-riwayat yang bersifat umum, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Allah dengan apa? Ma'ruf, kita melihat dengan alat melihat kita, baik di dunia dan juga di hari akhirah. Maka di hadis ayyanan, dengan kedua mata, lebih mempertegas bahwa kita akan melihat Allah dengan kedua mata kita. Dan kelompok ahlul bid'ah dari kelompok al-jahmiyah dan juga pengikutnya dari mu'tazilah, maka mereka ma'ruf menafikan sifat melihat Allah. Dan seperti diketahui, mereka memberikan syubhat dari ayat-ayat yang mutasyabih dan tafsir-tafsir yang mereka inginkan bahwa maknanya tidak melihat Allah dengan mata dan sebagainya. Dan yang berikutnya dari syubhat mereka, mereka mengatakan bahwa melihat Allah kelak di hari akhirah, akhirnya mereka turun juga, bolehlah melihat kaum muslimin, namun bukan dengan mata kepala mereka, tetapi dengan hati. Ini dari mana lagi?
Maksudnya bagaimana melihat dengan hati? Ya sudah, pokoknya di hati ini, oh itu Allah. Seperti itu. Tidak melihat kita dengan kedua mata. Maka ini pun dari ucapan mereka orang-orang ahlul bid'ah yang menafikan melihat Allah. Maka hadis ini bildhabt dengan spesifiknya melihat dengan kedua mata membantah syubhat orang-orang mubtadi'ah dari kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang mengatakan melihat Allah tetapi dengan kedua atau dengan hatinya, tidak dengan kedua matanya. Maka kita jawab pertama, dari mana ucapan seperti itu? Lalu bagaimana prakteknya? Melihat dengan hati maknanya terbertik di dalam hati, oh ini Allah gitu. Maka dibantah dengan hadis ini. Di sini disebutkan dalam keadaan Allah itu dilihat dengan kedua mata. Dan nanti akan kita perjelas, ini hanya sekedar menjelaskan dari syarah dari matan. Kemudian beristidlal penulis di dalam matan ini atau di dalam bab ini dengan dua hadis. Seperti bisa dilihat di matan. Hadis yang pertama dari Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang kedua dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, anaknya Imam Ahmad, yang lafadznya juga sama. Melihat Allah dengan kedua mata. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama. Qala Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah, nomor 6883, dan nomor-nomor seperti ini menunjukkan bahwa ini di Kitab Tauhid. Dan dijadikan oleh Imam Al-Bukhari di Kitab Tauhid karena membahas tentang tauhid sifat Allah, bahwa Allah dilihat oleh mata. Maka hadis ini telah kita lewati pada hakikatnya di Kitab Tauhid. Nomor demikian. Qala al-Imam al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, telah terdahulu dari tarjimahnya. Seperti di bab yang pertama banyak kita nukilkan dari Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini hadis yang pertama di bab ini. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari gurunya, haddatsana Yusuf ibnu Musa. Maka Yusuf ibnu Musa ibnu Rashid Al-Qattan wa huwa Al-Kufi, Abu Ya'qub Al-Kufi, Nazilu Rai summa Baghdad. Kemudian dia tinggal di Rai, kemudian dia tinggal di Baghdad. Dan Yusuf ibnu Musa asya fi tabaqah al-ashirah. Dia hidup di tabaqah yang ke-10. Yang mana tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah yang paling banyak periwayatannya dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka mereka lebih banyak meriwayatkan hanya dari kelompok tabaqah yang ke-7. Sehingga mereka hanya bertemu sampai kepada Imam Malik, Syu'bah, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Laits ibnu Sa'ad, dan yang lainnya. Dan mereka tidak pernah melihat para tabi'in. Dan hidup di zaman mereka kebanyakan masyayikh Imam Al-Bukhari. Seperti Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' yang terdahulu, dan Affan ibnu Muslim, As-Saffar dan Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad Al-Asadi, dan Ahmad ibnu Hanbal, dan juga Ubaidillah ibni Sa'id Al-Yaskuri, dan Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'arah yang telah terdahulu, dan Ubaidillah ibni Umar ibni Maisarah, dan juga Muhammad ibnu Muhammad ibnu Humaid ibni Hibban atau ibnu Hayyan Ar-Razi, dan Amr ibnu Abi Salamah, Abu Hafs At-Tinnisi,
dan Ali ibn Abdullah al-Madini, wa Amr ibn Uthman ibn Sa'id ibn Kathir bin Dinar, dan juga Hasan ibn Syakik al-Marwazi, dan seterusnya. Adapun gurunya Imam Al-Bukhari di sini Yusuf ibn Musa al-Kufi al-Qattan, dia dalam keadaan saduk hasanul hadis. Telah dikatakan oleh Abu Hatim saduk. Dan berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Dan berkata Ibnu Ma'in sadukun aktubu anhu. Maka dari 3 ucapan Imam Muhaddis dan ahli jarhi wa ta'dil, Abu Hatim, An-Nasa'i, Yahya Ibnu Ma'in, semuanya mengatakan saduk la ba'sa bihi, menunjukkan rawi ini pas-pasan. Kemudian meriwayatkan dari Asim, dan Asim di sini Ibnu Yusuf Al-Yarbu'i, dan dia adalah Al-Kufi juga. Dan dia sama hidup di tabaqah yang ke-10 seperti Yusuf Ibnu Musa. Maka di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang hidup di tabaqah yang sama. Meriwayatkan dari Yusuf, kemudian dari Asim, yang keduanya di tabaqah yang ke-10 dari derajat guru-guru Imam Al-Bukhari. Dan Asim ibnu Yusuf, dia adalah rawi yang thiqah, masih di atas dari Yusuf. Maka Asim ibnu Yusuf Al-Yarbu'i dikatakan oleh Ad-Daruqutni thiqah, dan berkata Muhammad ibnu Abdullah Al-Hadrami wa kana thiqah. Lalu meriwayatkan haddatsana Abu Syihab. Awas perhatian antara Ibnu Syihab dengan Abu Syihab. Ibnu Syihab ma'ruf, dia adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri Ibnu Syihab. Dia hidup di tabaqah yang keempat. Namun di sini Abu Syihab lain lagi. Dia hidup di tabaqah yang ke-8. Dia di zaman Itba'ut Tabi'in, Abu Syihab ini. Yang mana namanya adalah Abdurrabbuh ibnu Nafi' Al-Asfar. Dan dia di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah al-wusta dari Itba'ut Tabi'in. Maka di bawah dari Imam Malik dan Syu'bah dan As-Sauri. Lalu siapa mereka itu? Seperti hidup di zaman mereka Sufyan ibnu Uyainah. Maka di sini kita tahu Sufyan As-Sauri di tabaqah yang ke-7 dari Rais Itba'ut Tabi'in. Maka Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Dan Sufyan ibnu Uyainah tinggal di Makkah akhir-akhirnya. Maka inilah dari ru'us kelompok pertengahan dari Itba'ut Tabi'in seperti Bishr ibnul Mufaddal dan juga Sufyan ibnu Uyainah dan Ibrahim ibnu Ulayyah dan Abdullah ibnul Mubarak dan Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham dan Sa'id ibnu Bashir yang dilaqabi dengan Sa'dan, dan juga Abdus Salam ibnu Harb wa Ibrahim ibnu Mukhtar dan Jahdam ibni Abdullah bin Abi Tufail dan yang lainnya. Maka mereka semuanya hidup di zaman yang ke-8 seperti di zaman Asim ibnu Yusuf Al-Yarbu'i. Dan Asim ibnu Yusuf Al-Yarbu'i
di tabaqah yang ke-10 bersama gurunya Al-Bukhari Yusuf, maka mereka sezaman dengan bersamanya keduanya meriwayatkan dari Abu Syihab, dan Abu Syihab di tabaqah yang ke-8. Maka sanadnya dari sini sudah disebutkan 3 orang masih di tabaqah yang ke-8. Sanadnya